Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dari penanggalan Hijriah. Ketika bulan ini disebut, maka yang terlintas dalam benak umat Islam adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga bulan ini juga dikenal dengan nama bulan Maulid. Selain menjadi penanda dilahirkannya Nabi Muhammad, bulan Maulid menjadi teramat mulia dikarenakan terdapat beberapa peristiwa penting lain yang erat kaitannya dengan sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Peristiwa di bulan Rabiul Awal. Yang pertama, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Terjadi silang pendapat antar ulama mengenai bulan lahirnya Nabi Muhammad. Ada yang berpendapat beliau dilahirkan pada bulan Ramadan. Pendapat ini didukung oleh riwayat Abdullah bin Amr dengan sanad yang tidak sahih. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa beliau lahir di bulan Rajab. Riwayat ini juga tidak sahih. Sedangkan riwayat yang masyhur di kalangan umat muslim adalah beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Bahkan Imam Ibnu Jauzi dan ulama lainnya menukil bahwa pendapat inilah yang menjadi konsensus mayoritas ulama. Ulama juga sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, sebagaimana pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Qatadah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau menjawab, di hari itu aku dilahirkan, juga di hari itu turunnya kenabian kepadaku. Tanda kenabian Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, di Makkah terdapat seorang pedagang Yahudi. Pada saat malam dilahirkannya Nabi Muhammad, dia berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah ada bayi dari kalangan kalian yang lahir di malam ini?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Kemudian si Yahudi kembali berkata, "Telah dilahirkan pada malam ini Nabi umat ini. Di antara kedua bahunya terdapat tanda, yaitu rambut lebat mirip surai kuda." Kemudian mereka, yaitu kaum Quraisy, pun keluar bersama si Yahudi dan masuk ke rumah ibunda Nabi Muhammad. Mereka berkata, "Tunjukkan putramu." Kemudian ibunda Nabi mengeluarkan putranya, dan mereka membuka punggung bayi tersebut, dan terlihatlah tanda itu hingga membuat si Yahudi jatuh pingsan. Ketika sudah sadar, mereka bertanya, "Celaka kamu, ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Demi Allah, telah selesai kenabian dari kalangan Bani Israel." Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW terlahir dengan khatam al-nubuwah, yaitu stempel atau tanda kenabian. Di kalangan ahlul kitab, tanda kenabian inilah yang selalu mereka cari dan tanyakan. Berkaitan dengan sifat atau bentuk khatam an-nubuwah, para ulama berselisih pendapat. Yang paling masyhur adalah pendapat yang mengatakan bahwa bentuknya seperti telur burung merpati, berupa daging yang muncul di bagian punggung, tepatnya di bagian atas belikat kiri Nabi. Diriwayatkannya juga bahwa Heraklius pernah mengutus seorang utusan kepada Nabi Muhammad di Tabuk untuk melihat stempel atau tanda kenabian tersebut, kemudian memberitahukan kepadanya. Disebutkan pula dalam hadis riwayat Abu Dzar dan Utbah ibnu Abdu dari Nabi Muhammad, bahwa kedua malaikat yang membelah dada Nabi Muhammad dan mengisi penuh dengan hikmah, keduanya lah yang memberikan stempel kenabian. Akan tetapi hadis ini bertentangan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas. Keajaiban saat Nabi
dilahirkan. Keadaan Nabi Muhammad SAW saat lahir diliputi beberapa keajaiban. Di antaranya, yang pertama, diriwayatkan dari Sayyidatina Aminah binti Wahab berkata, saat aku melahirkannya, bayinya tidak jatuh ke bumi seperti umumnya bayi. Ia lahir dalam keadaan meletakkan kedua tangannya di atas bumi dan mengangkat kepalanya ke langit. Yang kedua, diriwayatkan bahwa saat Nabi Muhammad dilahirkan di atas bumi, beliau menggenggam tanah dengan tangannya yang mulia. Yang ketiga, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan terkhitan dan terlepas tali pusarnya serta semua jari-jarinya menggenggam kecuali jari telunjuknya. Imam Hakim mengatakan bahwa riwayat yang menjelaskan Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan terkhitan dan telah lepas tali pusarnya adalah riwayat yang telah mencapai derajat mutawatir. Yang keempat, munculnya cahaya mengiringi kelahiran Nabi Muhammad hingga menerangi istana-istana Syam. Terguncangnya istana Kisra dan padamnya api Persia yang tidak pernah padam semenjak 1000 tahun sebelumnya, dan keringnya danau sawah. Juga tergulingnya banyak berhala dan jatuh dari tempatnya. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa Sayyidah Aminah binti Wahab, yakni ibunda Rasulullah SAW, pernah menceritakan bahwa saat mengandung Rasulullah, ia didatangi dan berkata, engkau sedang mengandung pimpinan umat ini, maka bacalah, aku memohon perlindungan Zat yang Maha Esa dari segala kejahatan pendengki, dan berilah nama Muhammad. Saat mengandung Rasulullah, Sayyidah Aminah juga pernah bermimpi melihat cahaya keluar dari dirinya, dan dengan cahaya tadi ia bisa melihat istana-istana Basra di wilayah Syam. Tanggal dan tahun kelahiran Nabi Muhammad. Ulama berbeda pendapat mengenai tentang tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Satu pendapat mengatakan beliau lahir pada hari Senin tanggal kedua bulan Rabiul Awal. Ada juga yang berpendapat tanggal ke-8. Pendapat lain mengatakan di tanggal ke-9. Namun pendapat yang paling masyhur dan diikuti oleh mayoritas ulama adalah beliau Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sedang tahun kelahiran Nabi Muhammad juga terdapat perselisihan pendapat. Yang paling banyak diikuti oleh mayoritas ulama adalah beliau lahir di tahun gajah. Sebagian ulama mengatakan bahwa pendapat inilah yang disepakati mayoritas. Artinya, setiap pendapat yang bertentangan adalah lemah. Nabi Muhammad dilahirkan 50 hari setelah tragedi pasukan bergajah. Tahun gajah adalah tahun di saat Abrahah al-Ashram dan bala tentaranya berusaha memerangi Makkah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Kisah ini pun terabadikan dalam Al-Quran. Keadaan Nabi Muhammad saat dilahirkan. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahandanya wafat saat Rasulullah masih dalam kandungan. Hal ini mengandung hikmah luar biasa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti, yang artinya bukan suatu kebetulan jika Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Tak lama kemudian juga kehilangan kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Hingga di awal pertumbuhannya jauh dari didikan dan asuhan seorang ayah dan kasih sayang seorang ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih awal pertumbuhan seperti ini untuk seorang nabi dan rasulnya karena beberapa hikmah yang indah. Di antaranya adalah menolak tuduhan orang-orang yang batil yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah disusui dengan dakwah dan risalah sejak kecil dengan arahan atau didikan dari sang ayah serta kakeknya. Kenapa bisa begitu?
karena kakeknya yaitu Abdul Muthalib adalah pemuka kaum. Kepada Abdul Muthalib lah diserahkan semua urusan jamuan makan dan minum para jamaah haji. Nabi Muhammad memasuki kota Madinah. Semua sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW memasuki Madinah di bulan Rabiul Awal. Hanya saja ada perbedaan dalam menentukan tanggal masuknya beliau di kota Madinah. As-Sayyid Muhammad ibnu Alwi al-Maliki menjelaskan bahwa usia Rasulullah adalah 53 tahun saat hijrah ke Madinah. Beliau keluar dari Mekah menuju Madinah tepat pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal dan masuk Madinah pada waktu duha tanggal 12 Rabiul Awal yang ditemani oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Para ulama berbeda pendapat mengenai tanggal wafat beliau. Ada yang mengatakan beliau wafat di hari pertama bulan tersebut. Pendapat lain mengatakan pada hari kedua. Di antara beberapa pendapat yang paling masyhur adalah beliau wafat pada tanggal 12 dan dimakamkan pada malam Rabu di usia yang ke-63. Sebelum wafat, Rasulullah sudah mulai sakit sejak bulan Shafar, terhitung selama 13 hari. Meski ada juga yang berpendapat beliau sakit selama 14 hari. Bahkan ada juga yang mengatakan sakit selama 12 hari. Dikisahkan awal mula Nabi sakit saat keluar malam hari ke pemakaman Baqi dan mendoakan untuk para ahli kubur. Keesokan harinya, Nabi Muhammad mulai merasakan sakit. Beliau wafat. Nabi Muhammad menyampaikan isyarat bahwa ajal sudah dekat. Isyarat ini dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang artinya diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW duduk di atas mimbar dan bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan antara diberi keindahan dunia sesuai keinginannya atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka menangislah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, wahai Rasulullah, kami tebus engkau dengan ayah-ayah dan ibu-ibu kami. Perawi berkata, kami pun heran. Sahabat yang lain juga berkata, lihatlah Abu Bakar ini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan antara diberikan untuknya keindahan dunia sesuai keinginannya atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Kemudian dia berkata, kami tebus engkau dengan ayah-ayah dan ibu-ibu kami. Yang dimaksud dengan hamba yang diberikan pilihan dalam hadis di atas adalah Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling faham dengan apa yang diisyaratkan Nabi Muhammad tersebut. Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia yang paling terpercaya di hadapanku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari umatku, maka tentu Abu Bakarlah orangnya. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam. Sungguh, tidak ada satupun pintu di dalam masjid yang tersisa, melainkan akan tertutup kecuali pintunya Abu Bakar. Ada beberapa tanda ketika Nabi Muhammad telah mendekati ajal. Di antaranya adalah turun surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah ditanya, apakah Rasulullah mengetahui kapan wafatnya? Ya, beliau mengetahui. Jawab Ibnu Abbas. Dari mana beliau tahu? Beliau ditanya kembali. Sesungguhnya Allah menjadikan tanda wafat beliau dalam surah Idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu Fathu Makkah. Dan ini adalah tanda wafatnya, pungkas Ibnu Abbas. 8.
Isra Nabi Muhammad. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa Isra Nabi Muhammad terjadi di bulan Rabiul Awal. Pendapat ini diutarakan oleh Ibrahim Al-Hirbi, salah satu murid Imam Ahmad bin Hanbal. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.